المصنف رحمه تعالى ونفعل به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-qawlu fi ma'asil qalbi, ya itu betul? Imam Al-Ghazali sekarang mengajak kita membahas tentang pembahasan maksiat-maksiat hati. Al-qawlu ta'iku pengucap atau pembahasan fi ma'asil qalbi dalam piro-piro maksiati hati. Kemarin maksiatnya raga sudah selesai. Sekarang maksiatnya hati tidak nampak, tapi kesannya nyata, nggak bisa diindra, tapi kesannya fakta. Hati ini kecil, tapi bisa memuat perkara-perkara yang besar. Hati bahasa Arabnya apa? Qalbun. Kamu cari di kamus bahasa Arab, kolaba. Apa arti kolaba? Berbalik. Qalbu itu artinya bukan hati, balik, berbalik. Kenapa hati dibilang qalbun? Karena suka bolak-balik. Wa ma sumiyal qalbu illa li kathrati taqallubihi. Tidaklah hati dikatakan qalbun karena suka bolak-balik. Hari ini ingin sungguh-sungguh sudah diniatkan, bahkan direwangi puasa. Besok orang tuanya datang ngajak pulang, kucingnya beranak pulang. Itulah hati manusia, berbolak-balik. Maka Nabi menerangkan dalam kitab Mishkatul Masobih, mathalul qalbi karishatin bi ardi fala. Perumpamaan hati seperti risha, bulu ayam. Risha itu bulu ayam. Seperti bulu ayam di ardul fala, di padang pasir, bumi oro-oro kata orang Jawa. Padang pasir. Tuqallibu ar-riyahu dhahran li batnin, yang akan ditiup oleh angin, kadang naik ke atas, kadang turun ke bawah. Kadang dia di bawah, kadang dia di atas. Itulah hati manusia. Inilah akan dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Beliau termasuk salah seorang yang paling pakar di dalam menangani penyakit-penyakit rohani. I'lam anna sifat ini isim jamak muannas salim atau jamak taksir. Ayo. Sifatun sifatun yuk. Jamak muannas salim kah atau jamak taksir kah? Abang tahu? Yang tahu pulang duluan. Yuk. Ada juga sifatun sifatani ausofun, ya kan? Jamaknya ada dua. Kalau ausof jamak taksir, kalau sifat jamak muannas salim ya. Berarti anasifati. Karena jamak muannas salim ketika nasab tandanya kasroh, ya gitu ya. Dalam kelas 1 enggak lupa. Anasifati al-madmumata gitu. Dia ikut kepada sifat yang aslinya mansub. Anna sifati ing temesutune pira-pira sifat al-madmumata kang den celo atau kang den paidu. Kang den paidu apa sifat fil qalbi dalam ati iku kathiratun wakeh. Kalau akeh banyak, kalau wakeh banyak kali lah. Kan mubalaghah kathiratun wakeh. Orang Madiun wakeh. Ketahuilah bahwasannya sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu sangat banyak. Penyakit raga aja banyak.
Penyakit raga banyak. Bahkan nama penyakit raga lebih keren daripada nama yang sakit. Yang sakit namanya paino. Sakitnya Hermenia. Keren kan namanya kan? Namanya paino, sakitnya Hermenia. Namanya iem, sakitnya kista. Nah, kista nama penyakitnya. Namanya iem, sakitnya kista. Lebih keren nama penyakit daripada yang sakit. Penyakit hati, penyakit raga itu banyak. Penyakit hati sama banyak. Riya, pamer, ujub, bangga diri, terus takabur, sombong, apalagi ghibah, gunjing, apalagi nah, banyak. Cinta dunia, takut mati, itu penyakit hati. Wa tariqu tathhiril qalbi utawi dalane nyuciake ati. Kalau tuhurun suci, tathhir mensucikan. Tohuro iya huru tuhuron suci. Kalau toharo yo tohiru tahiron mensucikan. Wa tariqu tathhiril qalbi utawi dalane nyuciake ati min radzailiha saking pira-pira sifat asore, saking pira-pira sifat asore. Kok hapahi? Saking pira-pira sifat asore madmumah iku tawilatun dawa, iku tawilatun suwi. Metode mensucikan hati dari perkara-perkara yang hina itu lama. Wasabilul ilaji utawi dalane ngobati atau nandangi mengurus dalam usaha penyembuhan, namun sabilul ilaj via yang dalam sifat mazmumah iku ghamidun lembut. Kalau sempat salah obat parah, tambah sakit. Obat dia sakit demam, dikasih obat ambeien, tambah demam, nggak ambeien kok, kasih obat ambeien. Rupanya dia tengok salah obat, salah ngasih, salah resep. Sama rohani itu harus ada obatnya. Kalau salah resep tambah sakit, tapi nggak terasa kalau sakit. Wa qad indarosa infa'ala hamzanya wasal. Wa qad indarosa lan teman-teman, indarosa itu ibarat warna pakaian udah hilang gitu. Wa qad indarosa lan teman-teman kabusek gitu aja, terhapus. Teman-teman kabusek bil kuliyati kelawan sekabehane apa ilmuhu ngilmune ilaj telah hilang. Ilmu secara keseluruhan, ilmu tentang pengobatan hati. Wa amaluhu lan amali ilaj, amalnya pun cara mengobatinya sudah hilang. Sekarang begini, saya kasih contoh. Orang nggak sholat, hidupnya nggak pernah sholat, tapi sehat. Nah, sama yang rajin sholat, dia demam,
yang dibawa ke rumah sakit yang mana? Yang rajin sholat, yang demam. Tentu itu ya, tentu. Maksudnya ini analogi perbandingan. Orang yang sholat saja, kemudian dia kena sakit, itu diobatkan. Padahal sakit demam atau jasmani. Lah orang kalau nggak sholat berarti sakit rohani. Lebih ngeri mana? Sakit jasmani sama sakit rohani? Rohani. Sakit jasmani paling dipek dewe. Apa dipek dewe? Diambil sendiri. Ini sakit rohani. Aspal doyan, kerikil doyan, tanah doyan. Apa maksudnya? Bukannya dimakan, tapi diambil, dikorupsi. Keadaan bangsa Indonesia telah pudar ilmunya dan cara pengobatannya hari ini. Kenapa? Liqaflatil khalqi krono, namanya taklil. Krono laline makhluk. Ya lali, khafla itu lali. An ampusihim saking awak dhewene khalq. Wastigholihim lan oleh ketungkuli khalq. Apa ketungkul? Sibuknya mereka, aktivitas mereka. Bisa khorifi dunia, jamak taksir kalau ini. Isim mufradnya apa? Zahrof, perhiasan. Bisa khorifi dunia kelawan biro-biro pepaisi dunia. Kenapa ilmu tentang hati dan pengobatannya telah pudar, telah sirna? Karena makhluk sudah mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, mereka sibuk mencari kemegahan dunia. Sudah nggak memikirkan lagi masalah penekanan untuk pengobatan penyakit hati. Kalau dia demam, maka dia terasa beli obat demam. Dia sakit gigi, terasa beli obat sakit gigi, antal, gin. Kalau dia mules main ceret, dia berobat, cari obat. Apa main cari obatnya apa? Daun jambu. Tapi kalau orang itu nggak sholat, orang itu nggak pernah ibadah, dia cari obat nggak sibuk dengan kemegahan dunia. Sibuk dengan kemegahan dunia. Maka dalam hadis, dalam kitab Qomi'ut Tughyan, ada kitab namanya komik, bukan komik buku cerita ya, Qomi'ut Tughyan, pemecah kezaliman. Itu menerangkan ada satu riwayat, hubbul mal wa syaraf yumbitani nifaq fil qalb kama yumbitul ma'ul baqal. Cinta harta dan cinta jabatan itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, seperti halnya air menumbuhkan sayur-sayuran bakol, sayur-sayuran. Saya ulang, cinta harta dan cinta jabatan, kedudukan dunia itu menjadikan sifat apa? Munafik. Munafik itu nafako, bolong tengah. Yes, munafik. Luarnya Islam tapi dalamnya bolong. Seperti halnya air menumbuhkan sayur-sayuran. Air menumbuhkan sayur-sayuran. Nah, jadi santri itu yang dicintai bukan harta, bukan kedudukan. Itu adalah perkara yang akan sirna. Santri cintai apa? Yang dicintai itu warisan-warisannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, la an ajlisa fi majlisi fiqhin ahabbu ilayya min siyami yaumin aw qiyami lailin. Sungguh aku duduk di majelis fikih, ilmu fikih, walaupun saknyuk, apa saknyuk? Sebentar, itu lebih aku cintai daripada puasa sunnah satu hari
dan sholat tahajud semalam suntuk, kata beliau. Ini santri paling tepat. Kamu bukan hanya duduk sanyuk, kamu bernyuk-nyuk nih duduknya. Dari pagi sampai pagi bernyuk-nyuk. Masa yang paling bahagia, paling indah adalah ketika masa di pondok pesantren. Kamu amal ibadah terus, meninggikan derajat. Kamu akan punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bukan majelis sembarangan, majelis besar. Bukan majelis ilmu-ilmu biasa, majelis ilmu fikih, majelis agama. Maka sudah sering saya ceritakan itu, datang tamu-tamu dari Qabilah Al-Laythi ke kediaman Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Abu Hanifah, madzhab tertua. Kata tamu tadi mengatakan begini, Tuan, di kampung kami Tuan, ada anak-anak muda itu kalau sholat zuhur di masjid sampai asar nggak pulang, sholat zikir ibadah, sholat zikir ibadah. Sekarang anak muda sekarang enggak, dari zuhur sampai asar nggak pulang, tapi main wifi. Di masjid ada wifi-nya, pasang wifi dia. Zaman dulu enggak, sholat ibadah baca Quran sampai asar. Kata tamu-tamunya, wa innaha la haqqul ibadah, itulah ibadah yang paling top, markotop, paten Tuan. Kamu pernah jumpa anak muda di masjid dari zuhur sampai asar nggak pulang? Pernah nggak? Pernah. Tapi ngapain? Ya, main HP, main game online. Zaman dulu, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Uskut. Apa uskut? Diamlah. Fa innal ibadah laysat bi kasratis sholati walas siyam. Sesungguhnya ibadah itu bukan hanya memperbanyak sholat sunnah dan puasa sunnah, bukan. Walakinnal ibadah tafaqqu fiddin wa tafakkur fi amri. Ibadah itu adalah mendalami agama dan memikirkan urusan agama. Itu yang paling paten itu. Ya, saya ulang. Ibadah itu adalah mendalami agama dan memikirkan urusan agama. Ini kalau nggak santri mana ada nggak orang kayak gini? Kalau nggak santri nggak ada. Kamu tengok di luar sana, apa yang mereka pikirkan? Bangun tidur, pikir sarapan, habis sarapan pikir kerja, pikir kerja, pikir gajian, habis gajian pikir belanja ke mall, shopping, dah. Ya sholat, tapi pemahaman agama hayhata lima. Waduh, jauh sekali. Dan kamu syukur, tafakkur. Walakinnal ibadah at-tafakkur fi din wa tafakkur fi amri. Itulah ibadah. Maka Nabi bersabda, innama bu'istu bukan utamakan akhlak. Apalmu kitok soalnya. Innama bu'istu mu'alliman. Sabda Rasulullah. Hanyalah aku diutus sebagai pengajar. Jadi kamu ini dididik di sini supaya bisa ngajar di kampung, supaya bisa ngajari ilmu agama, cara beribadah, cara bersuci, cara mandi jinabat yang benar, cara munakahat, hukum-hukum tolak, hukum-hukum mawarif. Ini ibadah yang paling paten ya ini di pesantren ini. Apa tadi hadisnya bunyinya? Walakinnal ibadah at-tafakkur fiddin wa tafakkur fi amrih. Itulah ibadah. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Abu Hanifah. Yang mondoknya berapa tahun? Mondoknya 20 tahun. Mondoknya 20 tahun. Kamu 2 tahun wis bingungi. Ora kawin wae. Baru 2 tahun mikir kawin. Anake sapa lah kuwi? Sufyan Ats-Tsauri mondok 20 tahun. Maka inilah majelis agama. Disinilah kita mendapatkan warisan-warisan yang suci, lebih bernilai, berharga daripada dunia dan segala isinya, yaitu warisannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur, seorang tabi'in bernama Nafi' ibnu Azraq
Nafi bin Azraq, ini guru Imam Malik, murid Sayyidina Umar. Dan beliau juga jumpa dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Imam Nafi bin Azraq, gurunya Imam Malik, murid dari Sayyidina Ibnu Umar, dan jumpa dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Apa kata Imam Nafi kepada Ibnu Abbas? Ya Ibnu Abbas, akhbirni an qauli ta'ala, ceritakan kepadaku tentang tafsirnya firman Allah yang berbunyi wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Surat apa itu? Surat apa? Juz berapa? Juz enggak tahu. Dialah kamu, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu berada di pinggir-pinggir jurang neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian dia menyelamatkan kamu dari neraka. Siapa maksudnya? Apa kata Sayyidina Abbas? Anqadhakumullahu bi Muhammad, katanya. Allah menyelamatkan kalian semua dari neraka dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang bisa memahami Nabi Muhammad yang nggak mau ngaji tentang syariat? Jadi ngaji itu berarti apa? Asbab untuk selamat. Ngaji itu asbab untuk selamat. Jangankan masalah pengajian ini, masalah sepele ya, makanan itu kalau nyala itu rentan dengan bahaya. Makanan kalau nyala rentan dengan bahaya. Apalagi pengajian nggak pernah ngaji, lebih bahaya. Tahun yang lalu saya ngisi muharraman di Kecamatan Selesai. Ada sini orang Selesai? Ada. TV mana TV? Nah, Selesai itu kan. Itu ada orang paginya ngebel saya di telepon. Pak Ustadz, ayah saya stroke Pak Ustadz. Loh, tadi malam kan sama saya ketawa-ketawa masihan. Iya, pagi ini stroke Pak Ustadz. Enggak. Saya tanya, Mami bapak mau ngapain? Tadi malam bapak ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Tadi malam suruhan, iya coba dicek bapak mau makan apa. Usut punya usut, rupanya makan telur campur dengan ikan. Dalam satu riwayat, man jama'a fi batnihi samak wal bido, barang siapa mengumpulkan telur dan ikan di perutnya, summa asoba'un naqros awil falij, kemudian dia kena penyakit pengeroposan tulang atau al-falij. Apa al-falij? Mati sebelah. Apa mati sebelah? Stroke. Fala yalumanna illa nafsah, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, itu kan nggak tahu, tapi dimakan itu bahaya. Ini anjuran yang suci, ajaran yang suci. Jadi kalau kamu sudah makan ikan, jangan makan telur. Kenapa? Satu, boros. Nah iya boros. Terus iwak ndok sisen. Kalau iwak wae, kalau ikan saja, telur saja. Jangan digabung. Itu penyebab penyakit apa? Nakros, pengeroposan tulang. Nakros itu keropos tulangnya. Awil falij, al-falij, apa al-falij? Stroke, mati sebelah. Bahasa Arab kuno itu al-falij. Kalau asam aurat apa bahasa Arabnya? Muluk fil uruk. Muluk itu sedih. Muluk asobanin muluk ya as'a. Muluk apa muluk? Fil uruk, oh asam aurat namanya itu. Asam urat. Muluk. Itu ada orang kena penyakit yang kayak kutil, tahu di kulitnya tuh betul kutil, tapi yang lembek dia. Lemir, tahu lemir itu? Kalau kutil agak keras, yang lembek. Apa namanya? Nggak tahu namanya. Kutil lagi kecil tapi dia lembek. Apa itu kan karena parasit itu kan. Parasit badan. Atau parasit apa parasit? Cacing. La ta'kul khubzan haron, jangan kamu makan roti panas, roti bakar dicampur dengan
daging. Fa innahu yumbitu fil ma'idah, itu menumbuhkan set di dalam lambung. Set, lantas kamu set tok awakmu. Kalau makan roti bakar jangan sama daging. Sama apa yang pas ya? Roti saja, daging saja. Gitu. Itu saya jarang sakit gigi, beberapa sudah lama ini. Saya tiap pakai Pepsodent, odol itu sensitif, langsung sakit giginya. Di Sikatan nggak pakai odol, karena termasuk gigi yang sensitif dengan odol. Dan odol itu ada ininya, fluoride. Yang pakai Pepsodent, Ciptaden, ya, Ciptaning itu ada fluoride-nya itu. Odolmu apa? Odolmu mau awet pakai arang kayu dibubuk, langsung kayak kuntilanak. Iya, saya dulu kalau pakai odol sakit giginya, pakai odol sakit. Nggak pakai odol, pakai pasta gigi aja sehat, nggak pas sakit lagi. Kemarin tuh sakit. Saya bingung kenapa sakit. Biasanya nggak pernah sakit gigi, sakitnya luar biasa. Ternyata di kitab Bustanul Arifin, pertamanan orang-orang bijak, karangan Abu Les Samarkandi, itu diceritakan ini. La ta'kul au tashrab syai'an halwan thumma tutbihu bil ma'il barid fa innahu yudhillu bil adros. Tahu artinya? Nggak tahu kan? Jangan makan atau minum sesuatu yang manis kemudian kamu setelahnya itu diminumi air tawar. Maul baru maksudnya air tawar. Kenapa? Itu merusak gigi, merusak gusi. Oh pantes. Kemarin itu saya minum madu itu nggak pakai air, ditenggak gitu aja madu, nggak pakai air, diminum tenggak gitu, baru minum air putih. Itu penyebab sakit gigi malah. Jadi kalau sudah makan atau minum sesuatu yang manis, jangan diikutkan dengan minum air tawar. Itu merusak gigi atau merusak gusi. Ini ajaran Islam. Nampaknya sepele, tapi kalau nggak ngerti dilanggar yang sakit, padahal nggak ngerti. Perkara yang sepele saja kalau nggak tahu itu bahaya, apalagi perkara yang luar biasa seperti agama. Nggak ngerti bab sholat, nggak sah sholatnya. Perasaannya bener aja, salah. Di masjid kita ini Sumberjo, satu hari saya sholat asar situ, jadi makmum di belakang. Kita sudah ruku, jemaah sudah ruku, imam sudah ruku, Allahu Akbar. Datang wak polan, si Fulan namanya. Dia pas di samping saya. Ini posisi kami sudah ruku ya. Dia datang bukannya ikut ruku, malah sibuk baca Fatihah. Saya lihat tuh udah nggak enak, udah nggak khusyuk, cepet pak, ruku pak, keburu imamnya bangun pak. Betul baca Fatihah semua. Kami itidal sami Allahu liman hamida, dia ruku. Padahal makmum masbu itu nggak perlu baca Fatihah. Buka di kitab Mabani Fikih itu ada kan, 3 kelompok makmum masbu ada 3 pembagiannya kan. Terus ikut sholat, imam salam, ikut salam. Padahal dia seharusnya nambah 1 rakaat. Dalam hadis man adroka ruku fakot adroka rok'ah. Siapa yang jumpa ruku berarti jumpa 1 rakaat. Dia nggak jumpa rukunya imam, berarti dia ketinggalan 1. Itu ikut salam, nggak nambah 1 rakaat. Itu berdosa kalau dia nggak ngaji. Nanti di hadapan Allah ada khusus persidangan bab sholat. Men, kamu tak kasih umur sewidak tahun, berapa sewidak tahun? 60 tahun. Sholatmu nggak ada yang sah loh, men. Loh, yang mana ya Allah yang nggak sah? Lah itu kamu datang, imam sudah ruku, kamu bukannya ikut ruku, kamu malah sibuk baca Fatihah, imamnya iktidal, kamu malah ruku. Kamu ikut imam, terus imamnya salam, kamu ikut salam. Semestinya kamu nambah 1 rakaat. Loh, itu salah ya Allah. Salah dasmu.
salah itu. Lah aku nggak tahu ya Allah kalau itu salah. Loh, kamu tinggal di mana, Min? Sumberjo ya Allah. Apa nggak ada pengajian situ, Min? Ada. Siapa yang ngisi, Min? As'ad. Malam apa, Min? Malam Senin. Nanti ini. Loh, kamu nggak pernah duduk? Anu Gusti, anu apa? Anu Gusti, anu nggak ada anu. Anumu. Mana Bu? Sholatnya nggak diterima. Kecuali dia tinggal di tengah-tengah lautan. Apa ada ya jin? Ya tinggal di tengah hutan, yang ada cuman monyet-monyet. Nah itu baru ngaji nggak apa-apa. Siapa yang mau ngajari dia? Maka penting. Namanya ini guyon. Maka pemahaman agama itulah hakikat ibadah. At-tafaqquh fiddin wa tafakkur fi amri, itulah agama. Ini kalau di pesantren nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Sholli wa sallim daiman ala Ahmad, Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Jadi mumpung di bulan Rajab Asyurul Hurum, bulan mulia, kita buat amalan-amalan yang istimewa untuk mempersiapkan nanti di bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi Rajab kita, amin. Allah memberkahi Sya'ban kita, amin. Dan disampaikan kita di bulan Ramadan, amin. Disampaikannya kita di bulan Ramadan, amin. Disampaikannya kita di bulan Ramadan, amin. Biduni mihnatin wala baliyah, bimujarradi falikal azim, wa fi syafaati rasulikal karim, innaka antallahul barur rahim. Bisiril Fatihah.